Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perjalanan panjang mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, dan juga ruang kolaborasi. Kini saatnya untuk melakukan jurnal refleksi minggu ke-1 oleh saya, Sri Mujiasi SPDSD. Perjalanan panjang CKB pada minggu ke-1 dimulai dari Lokakarya Perdana pada tanggal 12 Oktober 2021, dilanjutkan dengan pembukaan dan pretest pada tanggal 14 Oktober, mulai dari diri sendiri tanggal 15 Oktober, dilanjutkan dengan eksplorasi konsep tanggal 18, 19, dan 21 Oktober, dan diakhiri dengan kolaborasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2021. Dalam ruang kolaborasi, kami mendesain kegiatan pembelajaran sesuai dengan filosofis pendidikan merdeka untuk pendidikan Indonesia sesuai dengan konteks lokal daerah asal. Di sini, saya akan melakukan refleksi dengan model Six Thinking Hats yang dicetuskan oleh Edward de Bono pada tahun 1999. Six Thinking Hats adalah topi imajiner di mana setiap topi mempresentasikan suatu sudut pandang. Six Thinking Hats bekerja berdasarkan prinsip parallel thinking process, yaitu proses berpikir yang menempatkan setiap sudut pandang atau pendapat seseorang. Warna topi dibedakan menjadi 6 warna, antara lain warna putih, hijau, kuning, merah, dan hitam. Nah, masing-masing dari warna topi memiliki makna tersendiri. Topi putih melambangkan fakta. Fakta dikumpulkan berdasarkan informasi dan data yang bersifat netral dan objektif. Topi kuning. Topi kuning berfokus pada hal-hal positif yang menguntungkan. Topi hitam menganalisa semua sisi negatif atau kendala dari suatu persoalan. Topi hijau. Topi hijau menumbuhkan kreativitas mencari ide-ide baru dari berbagai alternatif. Topi biru. Topi biru digunakan untuk mengontrol suatu proses. Dan yang terakhir adalah topi merah. Topi merah memandang persoalan dari sudut pandang emosi dan perasaan. Berikut adalah penjabarannya. Topi putih. Topi putih berisi tentang fakta-fakta yang pernah kita alami. Kegiatan kita diawali dari Lokakarya. Banyak kegiatan yang kita laksanakan di sana yang tentunya menambah wawasan dan pengalaman kita. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan mulai dari diri sendiri. Dilanjut dengan eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan diakhiri dengan kegiatan refleksi terbimbing. Topi hijau. Topi hijau melambangkan kreativitas atau ide ataupun gagasan. Kita memperoleh beberapa kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya adalah bahwa belajar dilakukan sambil bermain karena kodrat anak adalah bermain. Kemudian kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan sistem merdeka belajar. Pembelajaran adalah menuntun. Jadi tugas guru adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah menghamba kepada anak, bahwa guru harus semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya untuk mengajar anak dengan penuh cinta kasih. Topi kuning. Topi kuning di sini menganalisis semua manfaat yang kita peroleh. Dan manfaat yang saya peroleh antara lain, 1, mendapatkan teman baru,
antara lain fasilitator, pengajar praktik, dan sesama CGB. Kemudian yang kedua, pengetahuan baru, pengalaman baru, dan juga saya dapat melakukan kolaborasi dengan teman-teman satu kelompok yang luar biasa. Topi merah. Topi merah melambangkan emosi dan perasaan yang dialami oleh seseorang. Dalam mengikuti perjalanan dalam minggu ke-1 ini, saya merasa bersemangat. Saya bersemangat karena saya memperoleh ilmu dan teman-teman yang baru. Saya merasa di awal-awal mengalami kesulitan, yaitu untuk apa? Yaitu untuk membagi waktu antara mengerjakan LMS dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas saya dalam mengajar. Namun lama-kelamaan saya merasa terbiasa untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam LMS sesuai dengan deadline. Kemudian saya juga merasa senang karena dapat memperoleh ilmu baru. Saya memperoleh ilmu baru dan pengetahuan baru yang terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan saya pun merasa senang karena dapat berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan juga dengan rekan-rekan yang hebat yang berada dalam tim kelompok saya. Topi hitam. Dalam pelaksanaannya, saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama adalah dari segi jaringan internet. Jaringan internet terkadang kurang bersahabat, sehingga terkadang saya merasa kesulitan untuk mengupload tugas. Yang kedua, dari segi LMS. Kita harus membuka dan mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LMS. Tugas-tugas harus dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Namun saya selalu berusaha untuk tepat waktu dalam menyetorkan tugas. Yang selanjutnya adalah dari segi aplikasi. Kita dituntut untuk menguasai beberapa aplikasi, antara lain aplikasi untuk presentasi dan juga untuk editing video. Topi biru. Topi biru melambangkan suatu proses. Nah, proses di sini adalah proses kedepannya ataupun hal-hal yang akan saya lakukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Yang pertama, saya akan mengupgrade pembiasaan, yaitu dengan memberikan teladan kepada siswa-siswa yang saya ajar dan memberikan motivasi untuk dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya akan melakukan evaluasi pembelajaran, di mana saya akan melakukan perbaikan pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembelajaran secara kontekstual, sehingga pembelajaran yang saya lakukan akan lebih bermakna. Evaluasi diri. Saya akan terus mengevaluasi apa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya dan apa yang akan saya lakukan untuk perubahan mendatang. Dan yang terakhir, saya akan keluar dari zona nyaman saya, yaitu saya akan berusaha untuk berinovasi dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa saya lakukan. Jurnal refleksi telah tertuang. Semoga ke depan hati tak akan lagi bimbang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.